membuka pembatas Alkitab saudara-saudara, sudah disiapkan dalam Alkitab ini bagi saudara. Kitab 1 Samuel pasal yang 14, ayat pertama sampai dengan 15. Karena perikop ini relatif agak panjang, saya hendak membaca kita bergantian, membaca dengan bergantian. Saya baca ayat yang pertama, saudara sekalian menyaut di ayat yang kedua, begitu silih berganti. Kita membaca sampai di ayat 15. Saya akan, saya ajak itu bersama-sama membaca. Saya mulai di ayat pertama. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Apapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Mikron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberangi ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain nama Seni. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara dan di tentangan Michmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada tidak dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparah oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang, kira-kira setengah alur dari seperbajakan ladang. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara terbentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan terutama mengerti dan mentaati firman Tuhan. Amin. Sore hari ini saya hendak mengangkat sebuah tema. Ketika jumlah kita tidak seberapa. Saya mendapat pencerahan ketika mengikuti daftar pembacaan harian yang dicantumkan di warta. Kalau saudara setia mengikuti, kita sudah sampai ke kitab Samuel, dan ada berkat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Nah saudara,
Kalau jumlah kita tidak seberapa, bagaimana perasaan saudara? Kecil. To be honest, kalau kita jujur, saudara-saudara, kita itu mudah kecil hati kalau jumlah kita sedikit. Lemes dan mungkin putus asa. Karena dunia kita ini mempunyai kecenderungan umum menilai potensi dan prestasi berdasarkan jumlah. Kalau saudara gereja manapun, katakan saudara mau berkunjung ke sebuah gereja atau ada pendeta atau khotbah tamu ya dari lain kota tetangga, tanya gerejanya di mana, Pak Pendeta? Oh, di sana. Oh, udah berapa tahun gerejanya? Sekian tahun. Berapa banyak yang ikut kebaktian? Orang selalu tanya, berapa banyak bukan? Kalau kita sebut banyak, mereka bilang, wah banyak ya. Kalau kita bilang sedikit, ya kurang semangat. Jangankan dia, kita sendiri juga bisa kurang semangat. Saya tertarik untuk mengangkat tema ini, justru karena Girls Community jumlah tidak besar. Di antara rekan-rekan kerja, saya tahu kadang-kadang kita merasa seperti yang saya katakan, kecil hati. Mengapa sudah masuk tahun ke-8 jumlah kita tidak bertambah besar? Pernah ada pertambahan, tapi juga kemudian karena pindah luar kota dan lain sebab kemudian bisa menyusut jumlahnya. Bagaimana pandangan dan prinsip Alkitab sendiri perihal jumlah? Ini yang hendak kita pelajari pada sore hari ini. Bagaimana pandangan dan prinsip Alkitab mengenai soal jumlah? Apakah Tuhan kita sangat terpengaruh oleh jumlah? Dalam hal ini maksudnya kepingin jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Menarik sekali saudara-saudara, karena ternyata Allah justru, saya tulis dengan kata huruf miring ini untuk menekankan, justru kerap kali lebih suka untuk menggunakan yang sedikit demi memulai dan menghasilkan sesuatu yang berkenan kepadanya daripada menggunakan jumlah yang besar. Pernahkah saudara memperhatikan hal ini? Ada banyak contoh, dan khotbah ini bisa lebih dari 2 jam kalau saya uraikan setiap contoh dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Allah prefer jumlah kecil untuk menghasilkan sesuatu yang mulia dan berkenan kepada hatinya daripada menggunakan jumlah besar. Tapi sore ini saya seleksi pada beberapa contoh saja. Yang pertama, kita hendak mengambil contoh Gideon. Di dalam zaman hakim-hakim, orang Israel sering ditindas oleh musuh, terutama karena mereka sendiri berdosa terhadap Allah. Kalau sudah makmur, lupa Tuhan. Kalau sudah makmur, meninggalkan Tuhan lalu menyembah berhala yang sia-sia. Tuhan menghajar mereka. Dan kalau mereka sudah terpuruk, tersungkur, terseok-seok di sana, mereka baru kapok-kapok dan memohon pertolongan kepada Allah. Lalu Allah mengirimkan yang disebut hakim-hakim. Di antaranya Gideon. Dan ketika Allah memanggil Gideon, Gideon itu minder sekali. Gideon bilang, mengapa engkau panggil aku pahlawan? Aku ini anak paling bungsu dari suku yang terkecil di tengah bangsaku. Dia merasa sangat tidak mampu. Tapi kalau Allah katakan engkau pahlawan, maka roh Tuhan turun atas Gideon. Dan Tuhan katakan engkau akan melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Lalu sesudah lewat satu proses, Gideon confirm dulu apakah betul ini panggilan Tuhan. Saudara tahu dia minta satu kali, dia pasang satu lembar kulit kering, ya, dia minta malam ini kulitnya kering, rumput sekitarnya basah, dan Tuhan berikan tanda itu. Besoknya Gideon minta, sekarang minta supaya kulitnya basah, rumputnya kering, dan Tuhan kabulkan. Jadi Gideon confirm, wah sudah mantap lah dia, memang Tuhan memanggil. Kemudian dia mengadakan mobilisasi umum, panggilan untuk sukarelawan yang mau pergi berperang. Berapa orang yang mendaftar, saudara-saudara? Singkat cerita, 32.000 orang
Wah, kalau saudara diangkat jadi panglima, lalu mencanangkan mobilisasi umum, sukarelawan mendaftar, ada 32 orang, 32.000 orang. Hati saudara besar tidak? Pasti besar sekali. Kalau ruang kebaktian ini diisi kalau sampai 32.000, 320 udah gak muat. Ketua hati kita berbunga-bunga, semangat sekali. Tetapi Tuhan bilang apa? Saudara perhatikan, kata Tuhan di dalam kitab Gideon, kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Ya, Tuhan gak kepingin jumlah yang begini besar. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian dalam tangan mereka. Sebab apa? Tuhan bilang, jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah, kunya sekarang huruf kecil. Tanganku siapa? Tangan rakyat sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah, nggak tanggung-tanggung. 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Mula pertama 32.000. Tuhan, mungkin Gideon bilang dalam hatinya, kok macam-macam sih Tuhan? Kenapa gertak mereka siapa yang takut dan gentar? Karuan mereka pulang, nggak tanggung 22.000, sisa 10.000. Gimana perasaan Anda kalau kita berada di posisi Gideon? Dan 32.000 sekarang tinggal 10.000. Susut berapa persen itu? Wah, di antara kita banyak orang-orang cerdas, orang-orang yang juga kerja finance. Hitung cepat sekali. Kalau tadinya punya 32.000 dolar, sekarang tinggal 10.000 dolar, itu susut berapa? Ayo sen. Susut tadi saya hitung kurang lebih itu hampir 70%. Betul? Kaget nggak saudara? Bandingkan kalau jumlah jemaat mula-mula 40 orang. Lalu karena satu dan lain sebab susut 70%. Sisa berapa? Dari 40 70% itu berarti 28. Sisa 12 orang. Tentulah ciut hati kita. Kenapa kok sekarang jadi tinggal begini sedikit? 12 orang. Tetapi 10.000 dari pasukan Gideon yang tersisa itu Tuhan masih anggap terlalu banyak. Sebab di ayat 4 Hakim-Hakim pasal 7, persis sesudah mereka pulang 22.000 orang itu, Tuhan berfirman lagi kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Sekarang suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Tuhan mau mengadakan screening lagi, mau menyaring kembali. Singkat cerita, dari 10.000 itu, sekarang yang terpilih cuma tinggal sisa 300 orang. Berapa susutnya? Berapa persen? Sekarang lebih edan lagi. Bukan 70%, tetapi 97% susutnya, saudara. Ya, dari 10.000 hilang 9.700, itu 97% susut. Sisa 300. Kalau kita bandingkan dengan soal jemaat tadi yang mula-mula 40, susut 70 tinggal 12. Lalu susut lagi 97%, tinggal siapa saudara? Pendetanya. Tergantung. Kalau pendetanya nggak kuat, pendetanya juga ikut mencela, tinggal Pak Taufik. Seorang diri. Iya kan? Tinggal sebatang kara. Itu pun nggak cukup berarti. 97%. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang itu,
Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Tuhan gak berkenan memakai mereka. Orang Jawa bilang ora kanggo, gak terpakai oleh Tuhan, gak masuk dalam kriteria Tuhan. Cuma 300 saja yang Tuhan mau pakai. Saudara lihat, Tuhan prefer jumlah sedikit. Sebab kalau jumlah besar, Tuhan bilang, nanti kalian mentang-mentang bilang, karena kamu jumlah besar, maka kamu menang. Lupa lagi kepada Tuhan. Padahal maksudnya Tuhan turun menolong adalah untuk mentobatkan mereka kembali mengingat Tuhan. Di dalam hidup ini, saudara-saudara, dengan pelbagai versi, Allah kadang mengizinkan kita mengalami kepicikan-kepicikan. Baik dalam jumlah bilangan manusia, atau dalam jumlah bilangan uang, jumlah bilangan dukungan-dukungan kita, supaya kita kemudian boleh melihat lebih jelas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab sudah menjadi pola umum kemanusiaan, kodrat manusiawi kita. Kalau kita makmur berlimpah-limpah, itu gampang sekali melupakan Tuhan. Kita melihat di dalam Perjanjian Baru, contoh yang kedua, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan junjungan kita, ketika dia memulai pelayanannya, dia mulai dengan berapa orang? Jumlah besar atau jumlah kecil? Relatively jumlah kecil, bukan? Semalam-malaman dia berdoa. Besoknya dia pilih berapa banyak? 12. Berapa ribu? 12. Cuma 12 orang. Tidak banyak. Pernah pengikutnya berbondong-bondong ribuan orang. Tetapi Tuhan itu malah berbalik dan menantang mereka. Dia memberikan perumpamaan. Adakah orang atau raja pergi berperang tidak menghitung dulu, kuat nggak kamu dengan sejumlah pasukanmu ini menghadapi pasukan musuh? Kalau nggak kuat, lebih baik kamu menyerah saja kepada musuhmu daripada kamu dibabak bumi rata habis. Kalau Tuhan bilang, adakah orang mau membangun menara, tidak duduk dulu menghitung anggaran, duit gue cukup nggak nih? Jangan-jangan sudah pasang fondasi, bangun sedikit, baru setinggi begini, sudah habis resourcesnya, nggak punya dana lagi, malu-maluin, jadi monumen yang nggak selesai, kepalang tangguh. Kalau Tuhan bilang, barang siapa yang tidak meninggalkan segala sesuatu miliknya, dia tidak berlayak pada. Barang siapa yang tidak memikul salibnya menyangkal diri setiap hari, tidak berlayak bagiku. Barang siapa yang mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, saudaranya laki-laki, perempuan, anaknya laki-laki, perempuan lebih daripadaku, tidak layak kepadaku. Lalu Tuhan di bagian yang lain juga khotbah yang keras. Lalu Injil mencatat ribuan orang berduyun-duyun, bukan mengikut Tuhan, tapi hengkang angkat kaki meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan melihat murid-muridnya yang 12 ini, Tuhan masih nantang lagi tanya, apakah kalian juga tidak mau meninggalkan aku? Demikian dicatat dalam Yohanes 6 ayat 66. Lihat, Tuhan prefer jumlah kecil. Dan jumlah banyak dalam Allah menyaring supaya makin susut sedikit. Lalu ketika Tuhan menjelang naik ke surga, dia menyerahkan tongkat estafet pekabaran Injil yang kita kenal dalam bentuk amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada sekalian bangsa, jadikan mereka muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan seterusnya. Kepada berapa banyak Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet pekabaran Injil? Berapa? Dari jumlah 12, Matius 28 mengatakan, maka 11 murid itu pergi ke bukit. Karena sudah kurang satu, yaitu Yudas. Dari 12 sudah makin sedikit, tinggal 11. Dan kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang berdoa menunggu pencurahan Roh Kudus, dicatat kurang lebih 120 orang. Lalu di dalam surat Korintus dikatakan oleh Paulus dalam pasal 15 bahwa ada kurang lebih 500 orang
melihat Tuhan naik ke surga, atau Tuhan yang bangkit sekaligus, diperkirakan pada peristiwa itu. Jadi kalau saya simpulkan, pada waktu itu kurang lebih mungkin cuma 120 orang-orang yang Tuhan percayakan untuk pergi mengabarkan Injil, atau ada ratusan orang, tapi tidak sampai 1000. Tetapi saudara-saudara, dari jumlah yang begitu kecil, Tuhan memakai mereka menggoncangkan kekaisaran Romawi yang pada waktu itu merupakan kekaisaran terbesar yang meliputi hampir seluruh dunia ini. Pada zaman itu digoncang oleh sekelompok kecil orang-orang sederhana, bukan yang bergelar PhD, bukan juga orang-orang yang semuanya kaya raya, tetapi kebanyakan orang-orang sederhana. Dan kalau kita mempelajari sejarah gereja, kebanyakan dari mereka yang mula pertama percaya kepada Tuhan Yesus melalui pekabaran Injil para Rasul adalah kaum budak belia, orang-orang yang rendah. Paulus menulis dalam surat Korintus, ketika Tuhan memanggil kalian, tidak banyak di antara kamu yang pandai, tidak banyak di antara kamu yang kuat. Tuhan memilih yang bodoh, Tuhan memilih yang lemah untuk mempermalukan dunia ini. Lihat saudara, itulah cara Tuhan kita bekerja. Dari sekelompok kecil itu, Tuhan mengatakan seperti perumpamaan yang Dia ceritakan, seperti sebutir biji yang sangat kecil yang disebut biji sesawi. Tidak dipandang sebelah mata, jatuh lebur, hancur dalam tanah. Tetapi kemudian dari bibit yang sedemikian kecil tumbuh sebatang pohon kekar besar, rimbun daunnya, dan seluruh jenis unggas bermalam berlindung di dalam naungannya. Itulah gambaran kerajaan surga yang di dalamnya saudara dan saya terhisap masuk bila kita percaya kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya yang dijaya di dalam dunia ini. Sejak itu kita tahu kerajaan surga berkembang melalui pelayanan pekabaran Injil. Gereja yang tidak kelihatan meliput begitu banyak orang di dalam dunia ini, dihambat tetapi tidak tamat riwayatnya, dibabat tetapi seperti kata seorang hamba Tuhan, semakin dibabat semakin bertumbuh lebat, semakin merambah. Itulah gereja Tuhan. Tapi itu dimulai dari jumlah yang kecil. Well, mungkin ada yang berkata dalam hati, iyo, dalam kasus Gideon kan lumayan, masih ada 300 orang. Di dalam kasus pengikut Tuhan Yesus, awalnya kan juga bukan cuma belasan orang, kemudian menjadi paling sedikit 120 orang atau beberapa ratus orang. Tidak terlalu sedikit dibandingkan Graceful Community. Bukan. Oleh sebab itu, puji Tuhan, kita ada sampel lain yang kita renungkan di 1 Samuel pasal 14 ini. Berapa orang yang Tuhan pakai untuk mengacar-ngacirkan pasukan orang Filistin yang sedemikian hebat. Saudara lihat pasukan Filistin sedemikian kuat. Dalam pasal 13 ayat 5 dikatakan adapun orang Filistin memiliki 3.000 kereta. Untuk zaman sekarang dalam militer modern, kereta itu adalah panzer atau tank. Sementara orang Israel, kalau di ayat 20 dikatakan tidak ada satupun yang memiliki pedang atau tombak, karena tukang-tukang besi, pandai-pandai besi itu ditawan oleh orang Filistin sampai buat mendapatkan sabit. Orang mesti pergi ke tanah Filistin buat mengasah golok, mengasah pisau atau bajak, harus pergi ke tanah Filistin. Perbandingannya begitu rupa. Mereka punya 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Hebat tidak? Itu gambarannya. Lalu yang mengacar-ngacirkan mereka itu berapa orang? 2. Bukan 300, bukan 12, bukan 120.
kita masih lebih banyak dari 2 pahlawan yang diceritakan di pasal 14 kitab 1 Samuel. Jumlah 2 orang. Siapa? Yonatan dan bujangnya atau budaknya yang bertugas membawa senjata Yonatan. Latar belakang pasal ini adalah pasukan Israel sudah cerai-berai. Di pasal 13, Saul melakukan sebuah kebodohan. Waktu itu dia harus menunggu Samuel mempersembahkan korban sebelum peperangan dimulai. Tetapi Samuel terlambat datang. Saul nggak sabar, lalu dia mempersembahkan korban. Mengapa Saul mempersembahkan korban mendahului Samuel? Karena waktu itu, kalau saudara baca di pasal 13, pasukan Israel sudah semuanya kocar-kacir. Sebab orang Filistin sudah mulai berkemah mendekat. Seperti tadi saya katakan, gemerincing senjata, lalu gemeretak kereta-kereta kuda, ringkik kuda, dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di laut, pasir tepi laut, begitu banyak. Sementara, wah, kita seperti belum siap mau berperang. Mana imam atau nabi yang mesti mempersembahkan korban? Saul, dia goncang hatinya. Dan saudara, kalau pemimpin goncang, rakyat itu mengikut itu tahu. Rakyatnya lihat, rajanya aja udah pucat mukanya. Apalagi kita, udah ngeper semua kata orang Jakarta. Kakinya udah gemetar. Lalu, saudara baca pasal 13, cerai-berailah rakyat itu. Mereka lari lintang pungkang, bersembunyi di goa, di kuluk batu, di bukit batu, di liang batu, dan sampai masuk dalam perigi, sampai dalam sumur, bersembunyi takut. Sisa berapa orang dari pasukan Israel yang beberapa ribu itu cuma tinggal 600. Sekarang 600 ini bukan karena diseleksi Tuhan, tetapi karena diseleksi oleh ketakutan. Sisa 600 itu pun seluruhnya diambil oleh Saul, karena Saul itu selfish guy, seorang raja yang sangat egois, selalu memikirkan dirinya sendiri. Sedemikian kecil nyalinya meskipun besar perawakannya, sampai dia tidak bagi satu pun anggota pasukan kepada Yonatan. Kebangetannya Dedi seperti ini, nggak bisa direnungkan Father's Day Saul. Dia punya 600 pasukan, tapi semua dipakai untuk melindungi dia. Yonatan tinggal dengan seorang budaknya, mungkin pengasuhnya, yang menjadi pengawalnya. Jadi saudara, saya perlihatkan bagaimana gambaran Yonatan pada waktu itu. Tetapi Yonatan mengucapkan satu prinsip atau kalimat yang luar biasa gagah. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-6 dari pasal 14. Ini menjadi ayat emas kita. Semua membuka Samuel 14 ayat yang ke-6. 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan mengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Coba semua baca ulang bagian akhir dari ayat tersebut. Perkataan Yonatan yang merupakan prinsip penting dalam kehidupan orang beriman. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, sebelum kita dapat mempraktekannya, apakah hari ini saudara dapat menghafal kalimat prinsip itu? Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Mari kita hafal kalimat itu. 2, 3. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bagi Tuhan tidaklah sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Waktu kita mengangkat tema, ketika jumlah kita tidak seberapa, baiklah mulai sekarang,
Selalu kita berucap prinsip ini. No problem. Sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong. Baik dengan jumlah banyak, baik dengan banyak orang, maupun dengan sedikit orang. Amin, saudara-saudara. Sedikit atau banyak resources kita, ingat selalu, bagi Tuhan tidak suka untuk menolong. Baik dengan banyak maupun dengan sedikit. Orang itu saudara boleh ganti dengan segala macam resources yang sering diandalkan oleh manusia di luar Tuhan. Tetapi untuk orang beriman, kita harus tahu Tuhan memberikan prinsip ini. Petang hari ini, inti khotbah akan saya bagi dalam 3 bagian. Unsur-unsur apa yang kita perlukan, sehingga walaupun jumlah resources kita tidak seberapa, namun kita tetap dengan pertolongan Tuhan dapat menghasilkan sesuatu yang mulia dan memuliakan Tuhan. Unsur-unsur apa yang diperlukan? Mari kita belajar dari kisah kepahlawanan Yonatan. Yang pertama, kita baca ayat yang pertama pasal 14. Sebelum buka Alkitab, jangan biarkan pasal itu tertutup. Ayat 14 baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Saudara, tadi sudah saya gambarkan situasi Yonatan. Orang Israel sedang mengalami ancaman serangan Filistin. Pasukan yang begitu kuat. Sementara orang Israel sendiri sudah kocar-kacir, sisa 600. 600 itu pun ada di mana? Di kubu Saul, di bagian wilayah yang lain di medan perang itu. Sementara Yonatan ditemani berapa banyak? Cuma ditemani 1 budaknya. Itulah situasi kondisi Yonatan. Tentu Yonatan juga perlu bersembunyi, sebab Filistin sedang siap untuk menyerang. Tetapi kita lihat, sementara Saul tinggal ngumpet di sana. Nggak tahu dia nunggu mujizat apa itu Saul. Apakah yang Yonatan lakukan? Inilah prinsip pertama. Yonatan itu berprakarsa, mempunyai inisiatif, dia proaktif untuk melakukan sesuatu. Dia ingin berkarya untuk bangsanya, untuk umatnya. Dia mempunyai tikad, mempunyai suatu kehendak untuk memberikan sumbangsih bagi bangsanya. Dia ingin memberikan dirinya untuk ambil bagian demi menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kesejahteraan bangsa. Ini prinsip dasar yang sangat penting. Meskipun jumlah banyak, tetapi hati tidak bersedia, hati tidak ada kerelaan, buat apa seperti itu? Oleh sebab itu, 32.000 orang itu Tuhan saring sampai sisa 300. Sebab meskipun jumlahnya besar, tapi kalau di dalamnya banyak orang yang pengecut, banyak perhitungan diri, selalu ingat ke belakang, ingat rumah, ingat keluarga, ingat anak, bagaimana mau pergi berperang. Tuhan mencari orang-orang seperti Yonatan, berprakarsa, meskipun sendiri, tetapi hatinya punya itikat baik, punya goodwill. Dia mau melakukan sesuatu bagi umat Tuhan. Orang Belanda berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul? Waktu saudara saya masih muda, kita jatuh cinta, kita tertarik kepada seorang gadis, bukan? Tapi bokap nyokapnya galak luar biasa. Kalau saudara tinggal di asrama ketat, tidak boleh pacaran di asrama. Tetapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di situ ada jalan. Yonatan punya kemauan, maka dia menemukan jalan. Yang pertama yang penting adalah memilih kehendak yang agung untuk ambil bagian di dalam pekerjaan.
Tapi ini tidak gampang. Diperlukan suatu kemauan yang begitu kuat untuk rela meninggalkan zona nyaman dan zona aman. Seperti Yonatan. Dia begitu kepepet, cuma berdua. Pasukan Filistin begitu kuat. Ngapain cari penyakit keluar dari lubang perlindungan? Itu zona nyamannya dan zona amannya. Tetapi Yonatan tetap dia mau melakukan sesuatu. Suasana sedang gawat darurat dan cuma berdua orang, senjata seadanya. Tetapi Yonatan mau melangkah. Ada orang yang sepanjang hidup tidak berani ini, tidak berani itu. Mengapa? Takut gagal. Orang yang takut gagal, kalau dia diam saja, tidak lakukan apa-apa, dia gagal tidak. Dia tidak melakukan kegagalan apapun. Oke. Sebab dia tidak mencoba apa-apa, tetapi dia juga tidak menghasilkan sesuatu yang bermutu. Aman-aman saja. Oleh sebab itu anak-anak kita sekarang di dalam segala keterbatasan mereka, kita pacu mereka. Kamu belajar piano, ayo ambil bagian di dalam pelayanan. Meskipun masih tersaru-saru, main masih belum lancar, tapi mencoba sesuatu. Itu lebih baik daripada takut malu, takut gagal, jangan maju, tidak berani melakukan apa-apa. Ya tidak lakukan apa-apa, memang tidak gagal, tapi juga tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Yonatan, dia punya goodwill. Dia berani menghadapi risiko. Risikonya apa? Iya kalau berhasil. Kalau gagal bagaimana? Terutama dari Saul. Kalau saudara mempelajari perikop-perikop di sekitar pasal ini, kita akan menemukan Saul itu seorang yang sangat kekanak-kanakan jiwanya. Sangat tidak dewasa. Dia itu selfish sekali. Kalau ada keberhasilan, dia mau ambil buat dirinya. Di pasal 13, di ayat ketiga dikatakan Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Hal itu terdengar oleh orang Filistin. Perhatikan kata firman Tuhan. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ayat 4. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Yang pukul kalah orang Filistin siapa? Yonatan. Yang suruh tiup sangkakala, memberitahukan, memproklamirkan bahwa pasukan Filistin sudah dipukul kalah siapa? Saul. Lalu rakyat pikir yang menghajar orang Filistin siapa? Saul. Saul selalu menginginkan nama besar di tengah sukses. Kalau ada orang sukses, bahkan anaknya yang sukses, dia ambil suksesnya buat diri sendiri. Tapi di pasal-pasal berikut, di pasal 14, Saul panggil imam, ayo ambil efod. Efod itu satu alat dalam prasarana baju imam untuk mengetahui pimpinan atau kehendak Allah. Tapi dikatakan di pasal itu, waktu imam mempraktekkan pelayanannya itu, kok Tuhan diam aja, gak menyaut. Pasti dia gak beres ini. Langsung Saul bilang apa? Periksa siapa yang berdosa. Bahkan kalau itu anakku sendiri, dia harus mati. Padahal sumber gara-garanya itu Saul sendiri. Dia mengucapkan sumpah yang aneh-aneh. Supaya menang perang, hari ini tidak boleh ada yang makan. Harus kejar musuh. Awas ya kamu mau makan. Kita bersumpah puasa, tidak boleh makan apapun sampai musuh semua kita hajar habis. Padahal musuh sedang kocar-kacir, itu pun karena jasa Yonatan yang sedang kita renungkan ini. Tetapi dalam kisah tersebut, Yonatan yang sudah letih dalam perang itu, dia menemukan sarang lebah, lalu madu meleleh di sana. Dengan tongkat komandonya, dia menoleh madu dan menjilatnya. Lalu dia menjadi kuat kembali. Tetapi itu sudah melanggar nazar atau sumpah Saul. Tuhan itu sangat ketat dengan urusan nazar.
Maka kemudian Tuhan tidak mau menyaut melalui effort. Atau mungkin juga karena Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Lalu ketika diperiksa, dilempar undi, yang kena akhirnya Yonatan. Lalu Yonatan mau dihukum mati oleh Saul. Karena Yonatan melanggar perintah Saul, tidak boleh makan apapun. Syukur untung rakyat membela Yonatan, sehingga Yonatan tidak dihukum mati. Tapi saya menceritakan itu memperlihatkan resiko yang dihadapi oleh Yonatan kalau dia gagal mencoba proaktif menyerang orang Filistin, tapi kalau dia kalah, pastilah dia dipersalahkan oleh ayahnya. Betul? Karena itu sudah menjadi sifat Saul. Tetapi Yonatan mempertahankan kehendaknya yang agung itu, dan dia berani menanggung resiko. Sebab apa? Sebab dia punya semboyan, aku tidak mau hidup percuma. Dia bukan cuma nyanyi, ku tak mau hidup percuma. Bahkan dia belum tahu, tidak punya lagu itu. Tetapi dia punya satu moto dalam hidupnya, aku tidak mau hidup percuma. Ngapain ngumpet terus di sini? Ayo, marilah kita menyeberang ke perkemahan Filistin. Kita mau melihat bagaimana yang dapat kita lakukan. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya teringat sebuah lagu. Waktu saya di kampus seminari Alkitab, kita sering menyanyikan lagu ini. Jalan salib perlulah korban. Aduh, kata-katanya saya sudah mulai lupa. Sebab itu di sekitar tahun 70-an. Tapi luar biasa Google itu, saudara. Saya ketik kalimat pertama dari lagu itu. Jalan salib perlulah korban. Langsung keluar, saudara-saudara. Kata-katanya adalah, jalan salib perlulah korban. Serahkan semua pada Tuhan. Letakkanlah semua di atas mezbah. Api barulah akan nyata. Rupanya ini digubah berdasarkan pelayanan Elia ketika dia perang tanding melawan nabi-nabi palsu itu. Elia katakan, taruh sembahan. Siapa yang menurunkan api tanpa disulut, itulah Allah yang sejati. Baal tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut. Tapi ketika Elia sudah menyembelih korban, siram dengan air, semuanya dipersembahkan, api baru turun dari langit. Penggubah lagu ini mengatakan, letakkanlah semua di atas mezbah, baru api Tuhan akan datang menyambar korban itu. Yonatan sudah melakukan itu dalam langkah pertama. Dia proaktif, dia rela menanggung risiko, maka Tuhan memberkati niatnya. Itu prinsip pertama, berkehendak baik untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jumlah kita tidak seberapa, tetapi dari jumlah yang tidak seberapa ini, berapa gelintir orang yang sungguh-sungguh mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu penting. Kita berdoa supaya setiap orang dari jumlah belasan ini hatinya memiliki semangat dan roh seperti Yonatan yang tidak mau hidup percuma, yang punya moto bagi Tuhan, tidak suka untuk menolong baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah iman. Kita melihat keberanian Yonatan itu bukan karena nekat, bukan karena sudah desperate, sudah putus asa, sudah mata gelap, semuanya percuma lah, kacau lah, sudah tabrak aja lah, hidup-hidup, mati-mati. Bukan seperti itu. Dia berangkat dengan iman. Itulah kita lihat dari kata-katanya. Sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak ataupun sedikit. Dia tidak mengandalkan kekuatan pada dirinya, pada resourcesnya. Cuma berdua dengan satu pedang tok. Bukan itu yang diandalkan oleh Yonatan, tetapi Tuhan sandarannya, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kuasa. Kita melihat di dalam kata-kata Yonatan, berulang kali dia selalu refer kepada Tuhan. Dalam ayat ke-6 tadi kita sudah membaca, Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan
tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dalam satu ayat, 2 kali dia merefer kepada Tuhan. Kalau dalam ayat 10, dia bilang, kita akan minta tanda dari Tuhan. Marilah kita memunculkan diri, sengaja kita kasih lihat diri kita kepada orang Filistin. Kalau mereka bilang, marilah naik ke sini kamu, kami akan hajar kamu. Yonatan bilang, itu berarti Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Tapi kalau mereka bilang, kamu diam di sana ya, jangan naik. Artinya Tuhan bilang, suruh kita diam di sini, jangan maju. Dia selalu refer kepada Tuhan. Dan ketika orang Filistin waktu melihat Yonatan dan pengawalnya itu berkata, mari kamu naik ke sini. Yonatan komit kepada tanda yang tadi dia minta dalam imannya kepada Tuhan. Dia berkata kepada pengawalnya, mari naik ikut aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Saudara lihat, ini semua catatan yang menunjukkan Yonatan memiliki iman kepada Tuhan. Sengaja saya menyoroti hal ini untuk melihat betapa bedanya dia dengan ayahnya. Saudara lihat, mari buka pasal sebelumnya, mudah bukan? Pasal 13, ayat 11 dan 12. Baca bersama dengan saya supaya saudara merasakan bagaimana itu kepribadian Saul. 1 Samuel pasal 13, ayat 11 dan 12. Ini Saul ditegur oleh Samuel, dan kita melihat bagaimana pertanggungjawaban Saul. Ayat 11 kita mulai. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakar. Berapa kali dia menyebut nama Tuhan? Saul berapa kali menyebut nama Tuhan? Satu. Berapa kali dia menyebut aku? Lebih dari 6, mungkin 7 kali. Saudara lihat, Saul menjadi penakut dan melakukan dosa mengecewakan Tuhan. Waktu dia mati, dipermalukan, mayatnya dipaku di benteng kota orang Filistin, tidak jauh dari tempat dia dilantik. Jadi selama dia menjadi raja, dia tidak menghasilkan pemulihan wilayah yang lebih luas bagi umat Tuhan. Mengapa semuanya? Karena Saul tidak punya iman. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia cuma bergantung kepada dirinya sendiri. Dia melakukan dosa semua karena selalu pikir aku. Dia merampas kemuliaan yang harusnya untuk Yonatan waktu Yonatan memukul kalah orang Filistin, karena Saul cuma selalu repot dengan akunya. Jadi poin kedua yang kita pelajari, meskipun jumlah tidak seberapa, Tuhan dapat berkarya bila dimiliki langkah yang kedua, yaitu iman di tengah-tengah umat Tuhan. Kehidupan untuk Tuhan sebagai orang Kristen, kita mulai dengan apa, saudara? Dengan apa, saudara, mulai dengan sebagai orang Kristen? Dengan modal berapa? Saudara bayar berapa untuk jadi orang Kristen? Gak ada. Oke, kalau saya boleh bilang, tidak bayar apa-apa, kecuali mungkin beli Alkitab, bayar ongkos jalan pergi ke gereja, belajar katekisasi. Oke. Tapi untuk kita menerima keselamatan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita bayar berapa? Tidak, semua dibayar oleh Tuhan Yesus. Oke. Modal kita cuma apa? Iman. Cuma iman. Itu yang Paulus katakan, dari iman kepada iman. Orang Kristen hidup dari iman kepada iman. Pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita melanjutkan perjalanan hidup kita juga dengan percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kita nggak datang ke gereja. Betul? Kalau kita tidak percaya,
kita tidak akan melaksanakan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang murtad. Kita berangkat dari iman, bertolak kepada iman. Dari iman yang bertumbuh itu, kita menjadi orang yang semakin kuat karena iman. Itulah modal orang Kristen, saudara-saudara. Di saat Tuhan datang kembali kelak, dalam Lukas 18 ayat 8, dia berkata, ketika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Saudara, waktu Tuhan Yesus datang nanti kedua kali, ketika kita bertemu dengan dia tidak tanya, kamu punya sertifikat baptis, aku mau lihat sertifikat baptis kamu. Dia tidak tanya. Dia tidak tanya, kamu memberikan perpuluhan berapa banyak? Aku mau lihat catatan teks kita tebal kamu tuh berapa banyak yang kamu kumpulkan setiap akhir tahun untuk filing teks. Tuhan nggak tanya. Tuhan tidak tanya semua, tetapi yang Tuhan cari adalah iman. Adakah anak manusia mendapati iman di bumi? Saudara, iman itu penting sekali. Tetapi kita sering beralasan, ya beriman itu nggak gampang loh Pak Pendeta. Susah. Saudara, sebetulnya apakah kita susah untuk beriman kepada Tuhan? Saya baca sebuah renungan untuk